kalau saya pun lihat ada orang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak rohani, tapi dia jauh lebih sukses, saya nggak bisa marah dengan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan berkati orang itu lebih dari saya? Padahal saya lebih segalanya dari dia. Nah, ini sebuah kesombongan juga di hadapan Tuhan. Tapi apakah memang benar, Pastor, bahwa kesuksesan seorang itu berjalan lurus sama tingkat kerohanian seseorang? Kesuksesan orang lain itu kan bisa berimbas dua hal dalam hidup kita. Yang pertama pasti bisa memotivasi hati kita, menginspirasi. Menginspirasi. Kalau lihat orang sukses, terus biasanya ya Sobat Ray, orang sukses itu biasanya cerita hal-hal susah dalam hidupnya di masa-masa yang lalu. Saya ini nggak sekolah loh, saya ini gini. Wah, itu di satu sisi bisa bikin kita itu, wah kalau dia bisa saya juga bisa. Yang kedua Pak, sisi yang satunya Pak. Yang kedua, ya itu iri hati. Iri hati itu kan juga sering kita alami ya. Iya kan dia ada yang bilang, yang di meme-nya Instagram tuh loh, orang sukses dari nol tuh nggak ada, minimal orang tuanya kaya. Iri aja anunya ya, bawaannya ya. Tapi meme-nya bener juga tuh Pak. Iya nggak tahu sih ya. Hari ini kita bahas hal yang serupa kita obrolkan barusan Sobat Ray. Posisi hati yang benar saat memandang kesuksesan orang lain. Apalagi orang-orang yang dekat sama kita tuh ya. Faktanya kan memang kesuksesan kita dan orang lain itu kan timingnya beda, caranya beda. Betul. Apa yang terjadi dalam hidup juga beda, nggak bisa kita samakan. Tapi ada yang iri, tapi juga satu sisi Pak, ada yang ambisi. Ngejar pokoknya harus plek sama kayak dia. Step-stepnya harus sama. Iya, padahal kan kita punya jalur yang beda, caranya beda. Makanya kita hari ini bicara sama siapa, Jo? Kita akan bicara bersama Pastor James Ong. Shalom. Shalom, Pastor James. Halo. Shalom. Terima kasih. Shalom Nathan, shalom Jo. Terima kasih sudah sambung di Bahtera FM, Pastor James. Bagaimana kabarnya? Baik, Pastor? Selalu baik. Puji Tuhan. Udah lama saya nggak ketemu Pastor James. Ketemu cuman seliweran tok. Jadi ketemu di jalan. Gitu. Nanti kita ketemu makan sate babi aja. Aduh. Sate babi lagi. Promosi terus di Bahtera FM. Tapi makasih Pastor James. Hari ini kita bahas tentang posisi hati yang benar saat memandang kesuksesan orang lain. Pertanyaan pertama nih Pastor. Mengingini kesuksesan yang orang lain alami. Mengingini loh nih ya. Bukan tadi kan menginspirasi, terinspirasi, termotivasi. Ini mengingini kesuksesan orang lain. Ini boleh atau enggak, Pastor? Ya, Sobat Bahtera Yuda, Tuhan, selamat pagi semuanya. Kata mengingini seharusnya nggak ada yang salah, Nathan. Oke, baik. Nggak ada yang salah, Jo. Cuman tadi saya dengar komen-komen kalian di awal perbincangan kita, ada kata posisi hati yang benar. Itu yang saya mau bahas sebagai dasar. Karena kalau posisi hati kita nggak benar, itu akan menjadi salah semua nanti. Benar. Kita mengingini itu sesuatu yang sah-sah saja. Mengingini kesuksesan orang lain, yang kalian bilang tadi, mengingini sesuatu, pokoknya sesuatu itu yang baik, yang positif, itu nggak ada yang salah saya pikir. Cuman dasarnya posisi hati kita itu yang harus benar dulu. Baik. Nah, posisi hati yang benar itu yang mana? Ya, bagaimana itu yang penting, yang kita harus tahu tuh, Nathan. Nah, kita tahu bahwa kita ini orang yang bermasyarakat ya. Iya, betul. Kita kumpul dengan banyak orang, kita kumpul dengan banyak orang yang sukses, kita kumpul dengan banyak orang yang gagal, ya, dan macam-macam lah, gitu ya. Tapi sebagai anak Tuhan seharusnya kita harus tahu posisi hati kita yang benar tuh yang bagaimana. Nah, saya ingin langsung aja posisi hati yang benar itu, hati kita seharusnya memiliki dasar kerendahan hati, itu yang benar. Nah, kalau kita memiliki kerendahan hati, kita memiliki dasar dari semuanya, kerendahan hati, maka apa yang kita ingini terhadap kesuksesan orang lain, terhadap keberhasilan siapa lagi yang lain, itu sesuatu yang bukan sesuatu yang negatif.
Karena orang yang rendah hati itu akan memandang kesuksesan orang lain itu sebagai pemicu dari semangatnya dia. Ya. Kalau orang yang tinggi hati melihat kesuksesan orang itu sebagai saingan yang kita tidak boleh kalah, nah gitu. Spirit seperti itu kan kita seringkali kelihatan itu dari temui itu di mana-mana. Ya, mungkin kita juga kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau kita memiliki posisi hati yang benar dengan kerendahan hati yang benar itu saya tadi bilang, kita mau mengingini sesuatu tapi bukan dengan spirit saingan, spirit nggak mau kalah, spirit nanti kalau aku bisa mengalahkan kamu orang akan mengakui aku dan sebagainya, nggak ada gitu. Spiritnya positif itu untuk memacu semangatnya dia, memicu semangatnya dia. Benar sih. Spirit yang positif. Betul. Setuju sih ya. Jadi kalau kita mengingini orang lain tapi motivasi hatinya salah ya, bisa saja kita melakukan cara yang instan atau bahkan mungkin cara yang pokoknya cepat, pokoknya bisa menyaingi dia, itu kan yang salah gitu ya. Tapi ada tertulis juga Pastor James, janganlah mengingini milik sesamamu. Nah itu gimana tuh Pastor? Wah ini pertanyaan colongan nih dari Joe. Kalau seperti itu gimana Pastor? Ada ya kalau itu mengingini milik sesamamu itu maksudnya konotasinya negatif, Joe. Mengingini jadi dia ingin mau mengambil, merampas. Baik. Nah, itu dia. Jadi kata mengingini yang seperti itu konotasinya negatif. Baik, ya. Seperti itu. Tapi kalau mengingini bisa sukses seperti si A, si B, saya rasa nggak ada masalah. Sejauh kita memiliki dasar kerendahan hati yang benar. Betul. Ya, betul. Semua orang punya kerinduan, punya keinginan untuk sukses. Dan dia mungkin punya contoh orang sukses seperti saya dulu. Saya ingat waktu saya masih kecil, saya tuh punya satu idola, teman papa saya waktu itu. Itu sudah om itu sudah almarhum sekarang. Kalau saya sebut nama om itu mungkin orang Surabaya, banyak orang Kristen masih mengenal dia, walaupun itu sudah berapa puluh tahun yang lalu. Waktu itu dia seorang bos yang besar, dia memiliki perusahaan-perusahaan yang sangat gede, perusahaan-perusahaan bukan kecil-kecil skalanya, skala internasional. Tapi dia adalah seorang yang cinta Tuhan, seorang yang rendah hati, seorang yang melayani Tuhan. Kalau hari Minggu dia berkeliling dari gereja ke gereja karena diundang oleh gereja-gereja itu, dan dia dengan tulus hati menyampaikan firman Tuhan tanpa ada imbalan apa-apa. Karena dia sudah cukup kaya, dia tidak mau terima apapun dari pihak gereja. Jadi dia tulus hati pergi ke gereja-gereja kecil, pergi ke gereja-gereja menengah, ke gereja-gereja besar. Dia semuanya dia datang tanpa ada perbedaan, tanpa menerima PK atau apapun. Dan saya sangat mengidolakan. Saya bilang begini, saya ingin sukses seperti om ini besok nanti aku kalau besar. Aku pengen jadi bisnismen yang seperti orang ini, bisnismen yang cukup berhasil tetapi dia mencintai Tuhan dan melayani Tuhan. Saya ingin seperti om itu. Nah, dari itu saya, karena saya ingin dengan melihat satu sosok seperti itu, lalu saya ketika saya setelah SMA, kuliah, saya kerja, memang bidang saya kerja bidang musik ya, karena memang bidang saya itu sih. Tapi saya dengan semangat kerja, ya. Tapi Tuhan berbicara lain. Tuhan tidak mengizinkan saya jadi bisnismen. Tuhan pilih saya untuk jadi seorang hamba Tuhan yang full timer, full time, full heart. Nah sampai hari ini, gitu kan. Jadi tapi saya sempat ingin melihat sosok om itu, gitu. Saya rasa mengingini sesuatu itu kalau dengan konotasi yang positif sih bagus. Tapi kalau mengingini milik seseorang itu dengan konotasi yang negatif,
dengan ingin mencuri, mengambil dengan paksa atau merampas atau inilah, itu yang dihindarkanlah dari kita. Yes, itu ya. Koridornya di situ. Jelas ya, Sobat Raida, mengingini itu sah-sah saja, tetapi motivasi hati itu yang bisa ngarahin kita. Kalau kita ingin terus kita ngapain nih? Betul. Kalau motivasi hatinya benar, ya berusaha keras, berdoa dengan sungguh, serahkan semuanya pada Tuhan. Tapi kalau posisi hatinya salah, wah gimana ya? Ada yang jaga lilin atau gimana gitu ya. Enggak, jaga lilin maksudnya mati lampu ya. Mohon maaf ya. Oke, Pastor James, kita bahas lagi. Bagaimana dengan doa? Kan bahkan banyak yang ngajarin juga gitu kan. Kalau orang lain bisa, saya bisa. Iya. Atau mungkin doanya gini. Tuhan tolong berkati saya seperti Engkau berkati Nathan gitu kan. Iya, padahal kan setiap kita rancangannya berbeda, kapasitasnya berbeda, beban tantangannya juga berbeda. Nah, doa seperti ini sebenarnya gimana, Pastor? Tepatkah atau mungkin harusnya gini, Nathan? Atau mungkin tanda kurang dewasa mungkin? Iya, gimana, Pastor? Kalau orang lain bisa, saya bisa. Nah, saya ingat ketika kalian berdua tanya pertanyaan yang kedua ini, saya ingat satu lagu lama. Iya. Lagu lama mungkin kalian juga tahu, lagu itu sudah jarang dinyanyikan dulu waktu nenek-nenek saya, kakek saya masih hidup. Harusnya kita sama nih lagunya, Pastor. Bener nggak? Yang ada di pikiran saya ini bener nggak nih? Ada satu kalimat ini, kalau lain ditolong saya juga. Betul. Ditolong itu kan bukan cuma sembuh dari sakit. Iya. Ditolong itu diberikan kekayaan, itu kan pertolongan Tuhan. Diberikan kemenangan, itu kan pertolongan Tuhan. Bener. Diberikan kesuksesan, itu salah satunya, gitu kan. Tapi saya pikir begini, sejauh kita memiliki dasar hati yang benar, yaitu kerendahan hati tadi saya berkata, ya, kita berdoa seperti itu bagi saya sesuatu yang biasa, sesuatu yang normal. Iya, baik. Tapi saya bukan dengan hati yang iri, karena orang yang memiliki hati yang benar itu dia tidak bisa iri dengan seseorang. Iya. Tadi saya sudah berkata, ada orang sukses saya nggak bisa iri, tapi memicu saya. Ya, ada orang lain ditolong, ada orang lain saya lihat lebih diberkati, misalkan begitu. Saya bilang sama Tuhan ini, Tuhan, kalau Nathan, kalau Jonathan diberkati, Tuhan berkati, Tuhan juga bisa memberkati saya. Iya. Nah, saya berdoa seperti itu bagi saya sesuatu yang masuk akal, nggak ada yang salah, begitu. Jadi artinya memang setiap orang punya kapasitas yang berbeda, mempunyai porsi yang berbeda. Tapi kalau kita tahu, ketika kita mau diberkati, mau diberkati dengan berkat yang lebih, maka kita memang harus menyediakan kapasitas hati yang lebih besar juga. Kita harus belajar tentang banyak hal, ya. Contohnya lebih berintegritas dalam bekerja, ya, lebih mengandalkan Tuhan dan segalanya. Ya itu tentunya nggak bisa lepas dari semuanya itu, Joe. Jadi saya untuk berdoa, Tuhan, kalau dia bisa diberkati, saya pun bisa diberkati. Karena kami memiliki Tuhan yang sama, kami memiliki Bapa yang sama, dan saya tunjukkan bahwa saya juga bisa diberkati dengan sebuah dengan sebuah tindakan, bukan cuma angan-angan, tapi dengan sebuah tindakan. Tindakan apa tadi saya bilang? Ya, tindakan. Kalau saya kerja, saya nggak boleh malas, nggak boleh minta santai-santai saja. Kalau saya kerja, saya harus bekerja jujur. Saya harus loyal terhadap bos saya. Saya harus tanggung jawab melakukan semua pekerjaan. Saya harus maksimal, harus menambah wawasan saya, memperluas wawasan saya, dan membekali saya dengan pengetahuan yang lebih banyak lagi. Nggak berpuas diri. Nah, itu dia. Itu jadi jangan cuman kalau orang lain bisa diberkati, saya minta seperti itu, tapi kita nggak pernah mengembangkan diri. Nah, itu salah. Itu salah. Jadi saya harus mengiringi dengan mengembangkan diri saya. Tadi saya bilang dengan kapasitas, belajar jujur, dengan integritas, mengandalkan Tuhan, membekali diri lebih lagi,
Nah, itu penting. Belajar banyak sekarang, apalagi sekarang di sosmed dan sebagainya, itu kita bisa belajar apapun. Betul, ya kan? Betul. Dulu orang belajar masak harus beli buku resep di sebuah toko buku. Sekarang kita nggak perlu seperti itu. Buka YouTube aja, mau makanan apa, mau belajar resep apapun, semua ada di sini. Itu sebuah contoh. Jadi kalau saya mau mengembangkan diri saya bisa banyak belajar. Nggak bisa cuma berangan-angan orang lain ditolong, orang lain berkati, saya juga mau seperti itu, tapi kita pancet aja, kita nggak pernah mau lebih membuka wawasan kita, ya nggak bisa dong. Gitu. Baik. Itu dari saya. Ya, itu sih penting juga ya. Doa memang harus disertai dengan tindakan. Kalau memang orang lain bisa, saya juga bisa. Itu terus doanya ya. Bingung juga ya, tapi nggak ningkatin kapasitas, nggak nambah pengalaman gitu ya, nggak makin rajin. Itu poin pentingnya Sobat Raida. Kembali ke hati. Setelah kita doa, posisi hati kita benar, apa yang selanjutnya kita lakukan? Iya, kita harus mengembangkan diri ya. Kita masih berbicara bersama Pastor James. Bagaimana kalau misalnya muncul seperti ini, Pastor? Muncul perasaan iri karena melihat seseorang gitu ya. Iya. Mungkin teman dekat saya yang saya pikir pelayanan biasa aja, tapi kok dia bisa sukses ya? Bisa kaya ya? Bisa kaya, padahal saya udah mati-matian nih pelayanan deh. Pelayanan apa saya ambil. Apapun lah ya. Tapi apakah emang benar, Pastor, bahwa kesuksesan seorang itu berjalan lurus sama tingkat kerohanian seseorang? Wah, ini juga banyak ditanyakan tuh ya. Makin cinta Tuhan, makin sibuk pelayanan, apakah udah jaminan makin sukses? Iya. Gimana, Pastor? Silakan. Kalau pertanyaan yang baru kalian lontarkan ini, saya nggak setuju. Jadi ukurannya bukan pelayanan. Nathan, itu bukan ukurannya pelayanan, maka kita bisa sukses. Ya kan? Kalau kita lihat, ya sudahlah, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Kita punya banyak teman di Surabaya ini karena tinggal kita di Surabaya. Betul. Banyak teman yang pelayanan pagi, siang, malam, bukan cuma hari Minggu aja, zaman normal dulu, Senin sampai Senin, wah dia pelan terus. Nah, sekarang Senin libur biasanya, Pastor. Oke, Pastor. Nah, itu ternyata hidupnya masih berat, terus rasanya perjuangan hidupnya nggak habis-habis, perjuangan hidup tentang perekonomiannya, tentang keuangannya masih terus gitu kan. Padahal kalau kita tahu masalah itu ada expired date-nya kan, ada tanggal kadaluarsanya seperti makanan. Tapi kalau masalah itu terus menerus sepanjang tahun, sepanjang masa, ya kita lihat itu ada orang-orang sibuk pelayanan tapi ya seperti itu. Nah, kalau saya ditanyain, saya bilang saya nggak setuju. Kalau ada orang yang menyelaraskan banyaknya pelayanan dengan kesuksesan, itu saya nggak setuju. Ya, karena itu nggak bisa diukur dengan seperti itu. Karena orang pelayanan juga itu kadang-kadang ya motivasinya salah, ya toh macam-macam sih. Kalau kita kan nggak bahas seperti itu, tapi terus terang kan banyak orang pelayanan juga motivasinya salah. Nah, apa itu membuat sesuatu yang baik dalam hidupnya? Saya rasa tidak gitu. Gitu kan. Jadi itu nggak bisa diukur seperti itu. Dan tadi pertanyaan yang pertama, muncul perasaan iri hati karena melihat orang lain sukses. Padahal orang itu tidak terlalu rohani, ya toh. Ya, muncul iri hati itu sudah salah, ya kan. Kalau kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 1-5 itu ada ciri-ciri orang akhir zaman, itu ada iri hati di sana. Kita iri hati itu sudah nggak benar. Kalau menginginkan, melihat sosok yang benar, melihat sosok yang berhasil, kita ingin seperti itu, oke. Tapi kalau sudah dengan iri hati, itu berarti dasar hatinya sudah nggak benar. Ya, nggak ada rasa iri hati. Kalau kita lihat orang sukses, kita bersyukur untuk kesuksesan orang itu. Dan itu memberikan semangat sama kita. Itu harusnya seperti itu yang baik. Ya kan? Jadi kalau kita lihat ada orang sukses, padahal orang itu bukan orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, ke gereja sebisanya,
pelayanan juga malas-malasan, tidak seperti kita. Yeah. Lalu kita muncul iri hati. Oh, kalau iri hati itu sudah spiritnya negatif. Ya, iri hati itu berarti posisi hati sudah tidak benar. Dia sombong, sehingga dia merasa aku lebih dari dia kok. Dia tidak seperti aku kok, tapi kok bisa diberkati. Itu berarti kan merasa dirinya lebih baik, lebih rohani, betul. lebih saleh, gitu kan. Wah, lebih gimana lagi gitu lah. Itu sudah nggak benar gitu kan. Jadi sebetulnya nggak boleh merasa iri hati, itu nggak boleh. Yes. Oke. Itu ya poinnya. Merasa jadi banyak toh, termasuk hamba-hamba Tuhan. Mungkin saya juga pernah seperti itu. Kalau lihat ada rekan saya, ada teman sejawat, ada sesama hamba Tuhan yang jauh lebih diberkati, saya merasa tidak enak hati saya. Saya merasa iri, saya merasa terganggu hati saya. Nah, itu kan tidak benar. Iya. Ya, seharusnya. Tapi kalau sebaliknya, kalau lihat ada hamba Tuhan jatuh dosa, ya jatuh dalam dosa moral, dalam dosa keuangan atau dosa ini yang lain, dan wah, saya senang walaupun saya nggak menunjukkan di sikap tubuh saya, tapi sikap hati saya, waduh. Saya bersorak-sorak dengan kejatuhan seorang hamba Tuhan. Dan saya semangat menceritakan ke mana-mana. Kamu nggak tahu ya, ada pendeta ini jatuh. Pendeta ini jatuh loh. Tapi kalau ada pendeta yang sukses, saya tutup mulut. Kan nggak benar. Itu sesuatu yang gejala yang negatif. Yes. Ya. Baik. Jadi kalau bagi saya, kita melihat ada orang lain yang jauh lebih tidak rohani, jauh lebih kurang sungguh-sungguh dengan Tuhan, pelayanan juga sebisanya, lalu dia sukses, saya tidak perlu iri. Saya cuma harus bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mengukur kesuksesanku dengan orang ini, tapi aku tetap percaya bahwa janji-janjimu itu tidak ada yang tidak digenapi dalam hidupku. Yes. Selalu membawa, kalau punya posisi hati yang benar, selalu membawa segala situasi itu ke hal-hal yang positif. Lihat orang tidak rohani sukses, saya nggak bisa iri dan saya komplain sama Tuhan. Tuhan kok bisa Tuhan? Kamu kok tidak adil Tuhan? Iya kan? Kamu kok tidak adil? Saya pernah mengalami seperti itu, tahun 90-an lebih. Saya ditipu teman saya. Saya baru tahun 90-an lebih itu kan saya belum jadi hamba Tuhan. Saya sudah berbisnis, saya sudah mulai lumayan berhasil. Tiba-tiba saya harus kehilangan rumah saya. Karena rumah saya itu zaman Krismon itu tahun 97-98. Rumah saya jaminkan di bank dan ternyata saya ditipu, saya nggak bisa bayar bunga bank karena waktu tahun 97-98 bunga bank itu 1 tahun bisa jadi 60%. Wow. Yang tinggi waktu itu Jonathan dan Nathan mungkin masih kecil, benar. Masih belum mengerti tentang Krismon dan sebagainya. Benar. Ya, toh? Nah, waktu itu saya sempat komplain sama Tuhan. Tuhan, aku ini kurang apa Tuhan? Wow. Umur 5 tahun aku sudah berjuang dengan orang tua untuk membangun sebuah pekerjaan Tuhan. Umur 8 tahun saya sudah mulai melayani Tuhan, main piano di gereja dan segala macam, terus sampai tahun ini Tuhan. Sampai seusia ini, tahun-tahun itu saya berkata begitu. Karena tahun-tahun itu saya masih belum terlalu intim dengan Tuhan. Ya. Jadi ketika saya mengalami sebuah masalah besar, saya masih ada protes sama Tuhan, saya masih komplain sama Tuhan. Ya, toh? Nah, tapi sebetulnya kalau saya sekarang, saya ngerti nggak ada yang salah daripada Tuhan. Tuhan nggak pernah salah. Yes. Kalau Tuhan lihat, kalau saya pun lihat ada orang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak rohani, tapi dia jauh lebih sukses. Saya nggak bisa marah dengan Tuhan. Tuhan kenapa Tuhan berkati orang itu lebih dari saya? Padahal saya lebih segalanya dari dia. Nah, ini sebuah kesombongan juga di hadapan Tuhan. Yes. Tapi sebetulnya saya harus berkata begini, Tuhan, saya bersyukur hari ini aku gagal. Aku belum sukses seperti dia. Walaupun saya merasa lebih rohani atau apa,
Tapi Tuhan, aku tahu Engkau sedang mengolah hidupku. Engkau sedang membentuk aku melalui masalah ini. Aku belum bisa sukses, aku belum bisa berhasil secara finansial. Tapi Tuhan, Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang indah dan baik dalam hidup. Saya harusnya berkata begitu kalau saya punya hati yang seperti itu gitu, ya. Wow, posisi hati ini penting sekali, esensi sekali ya. Kalau kita mau menghadapi, melihat, memandang kesuksesan orang lain, posisi hati kita harus benar dulu nih Sobat Raida. Hati-hati ya. Kita masuk di pertanyaan terakhir, kesimpulan mungkin Pastor James. Hari ini kita udah membahas tentang ketika memandang kesuksesan orang lain, bagaimana posisi hati kita yang benar. Untuk kesimpulan dan pesan buat para pendengar, silakan Pastor James. Ya, Sobat Patra Yuda, kesimpulan dari saya adalah jangan pernah mengukur kesuksesan kita dengan apapun, karena Tuhan itu seperti Nathan tadi berkata bahwa Tuhan itu mengerjakan setiap kita itu berbeda-beda. Ya. Setiap orang itu diberikan porsi, diberikan atau memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Yang penting, Sobat Bahtera Yuda, bagi saya yang saya ingin sampaikan, kita tata hidup kita benar-benar di dalam Tuhan. Kita jadilah orang Kristen yang benar-benar punya posisi hati yang benar. Karena firman Tuhan berkata hati ini pusat dari segalanya, pusat kehidupan di hati. Makanya firman Tuhan kan bilang di kitab Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Itu saya tidak pernah lupa. Jadi setiap hari saya harus memiliki hati yang benar, jaga hati, sehingga saya dalam bertindak, berpikir dan sebagainya, saya tidak salah di hadapan Tuhan. Karena saya memiliki hati yang benar, itu pusatnya hati itu kemana-mana. Dan saya mari kita ikuti firman Tuhan, nasihat-nasihat hamba-hamba Tuhan. Kita ikuti, kita jalani semuanya. Kalau kita merasa kita harus berbenahlah segera. Ya. Dan kalau mau sukses, ya yang pertama tadi saya berkata, tertata dulu kerohanian kita. Ya, hidup iman kita harus benar dulu. Setelah itu jangan pernah lupa, bukan cuma di iman saja, bukan cuma di doa saja, tapi kita harus bekerja cerdas, ya kan? Bekerja yang maksimal, nggak bisa enak-enakan. Semua orang yang mau sukses dia harus bekerja keras, itu penting. Punya integritas, nah itu dia. Nanti bagiannya Tuhan yang akan memberikan semuanya pada kita. Ya, jangan pernah iri dengan siapapun, jangan pernah dengki dengan siapapun, ya. Karena Tuhan nggak suka hati yang iri dan hati yang dengki, nggak mau Tuhan. Yang penting kita memiliki hati yang murni, hati yang benar. Kita kerjakan sesuatu yang benar dengan maksimal. Maka saya percaya, waktunya Tuhan itu yang akan membuktikan. Semuanya tidak pernah ada yang kocar-kacir. Semuanya Tuhan yang akan handle. Seperti itu ya. Itu kesimpulan dari saya. Pesan dari Pastor James buat kita semua, jaga rohani kita dulu. Betul. Untuk mengatur semuanya hati kita supaya bisa terarah dan bisa nganterin kita untuk melakukan sesuatu yang benar. Ya. Kesuksesan orang lain jangan dijadikan iri hati. Iri hati itu artinya kita sombong, Sobat Raida. Tapi harus bikin kita semakin termotivasi untuk juga bisa sukses dengan cara yang benar untuk memuliakan Tuhan. Narasumber kami, Pastor James, ada di Instagram, Sobat Raida. Anda mau kenalan? Boleh. Silakan, Anda bisa follow dulu ya di @jamesong.jo. jamesong.jo. Di situ ya Anda bisa kenalan, bisa nanya kapan nih kumisan lagi Pastor James. Masih aja ditanya. Yang terakhir juga tanya kumis, sekarang tanya kumis lagi. Kayaknya Pak Jonathan lagi. Saya suka soalnya Pak. Fotonya ganteng banget. Atau nanti kalau posting-posting di-like-in ya foto-fotonya Sobat Raida ya. Baik Pastor James, makasih banget kalau hari ini. Pastor James. Kenapa Pastor? Kumis itu sudah 10-20 tahun. Malah jadi bicara kumis kali ini.
Gara-gara Jonathan nih. Doa kami Pastor James keluarga boleh sehat selalu. Di masa pandemi ini boleh semakin melayani dengan luar biasa lagi ya Pastor James ya. Makasih Pastor James buat waktunya. Pastor James. Tuhan berkati. Tuhan berkati. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.